Hari ini coba saya melanjutkan video yang kemarin, dan ini masih dibungkus untuk black lapa regulator tanam. Ini juga sama, lagi nunggu part taktikalnya. Karena untuk part taktikalnya ini tidak bersamaan yang saya ambil ya, karena untuk part taktikalnya lagi proses. Dan perlu saya sampaikan, untuk penyetingan regulator ini tanpa harus merubah di spring seperti di spring pada umumnya yang ada di regulator FB. Kalau regulator FB seperti ini ya, kebetulan ini di springnya warna coklat, ada yang Sustapack dan ada yang standar. Entah itu Sustapack atau standar, selama konsisten, entah itu piston atau di springnya, selama konsisten ya udah nggak usah dirubah-rubah. Oke, untuk cara settingnya seperti ini. Di sini tertera regulator tanam. Oke, kita praktekkan ya. Nanti coba saya aplikasikan ini langsung pakai tabungnya ini, jadi nggak usah pakai tabung Taiwan langsung, nanti saya aplikasikan pakai tabung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akil Sud, salam satu laras. Dan di video kali ini coba saya melanjutkan di video sebelumnya mengenai chamber set black lapa regulator tanam. Kebetulan chamber ini ada sebagian beberapa chamber atas permintaan minta dibantu dirakitkan. Dan kali ini siapa tahu video ini buat inspirasi rekan-rekan ya, karena ini chamber terbaru. Setidaknya kalau misalkan kita rakit harus mengetahui spesifikasinya. Untuk spesifikasinya ya, modelnya chamber lapa yang sebelumnya. Coba saya ulangi ya mengenai chamber black lapa regulator tanam seperti ini. Di sini ada dua, kalau aslinya seperti ini nih. Ya, real Picatinny yang hitam dulu ya. Real Picatinny, real 22. Kebetulan kalau real untuk teleskop itu ada real 11, ada real 22. Untuk modifnya seperti ini ya, di bodinya nih seperti ini. Terus di sini trigger dan lain-lain sama sih ya. Cuman di sini ada perbedaan ruang tampung angin, karena untuk ruang tampung angin ini disekat sama si regulator ini. Jadi si angin itu ada lubang ke sini ya, lubang ke sini tidak mempengaruhi ruang tampung angin yang sebelumnya di black lapa sebelumnya, chamber yang kemarin ya, sebelum dimodif jadi regulator tanam ini. Pokoknya hampir sama sih ya konstruksinya, di triggernya, di hammernya, semuanya dalamannya stainless, cuman perbedaannya di sini aja ada sedikit dimodifikasi. Dan regulator ini juga kalau misalkan kita pasangin untuk black lapa atau chamber-chamber biasa jelas nggak bisa, karena beda konstruksinya. Nah, yang didapat chamber set itu seperti ini. Kalau misalkan kita order, di sini ada adapter untuk tabung, extension ya. Terus di sini ada pembuangan angin, terus di sini ada pengisian, coupler pengisian alias coupler jantan. Di sini ada regulator, terus di sini ada manometer ya. Untuk manometer ini nanti berfungsi, kenapa dipasangkan seperti ini? Kalau misalkan kita nggak ada tambahan plenum, nggak ada tambahan adapter seperti ini atau regulator, ini fungsinya ya, ini untuk mengecek tekanan angin yang ada di tabung
atau di chamber tersebut, di ruang tampung angin tersebut. Dan manometer ini untuk output karena chamber ini udah terpasang regulator. Dan yang saya mau sampaikan cara penyetingan regulator ini ya. Nah, nanti coba saya setting mengenai regulator ini. Kalau regulator pada umumnya, ini di sini kan ada regulator FB. Regulator FB yang standar. Tapi jangan salah ya, regulator FB itu ada grid-gridnya menurut saya. Emang betul. Jadi kebanyakan kalau misalkan kita beli online ada sebagian ya, tapi nggak semua sih. Ada sebagian regulator FB itu banyak, regulator Taiwan itu banyak. Cuman ada yang upkir itu ya mungkin boleh dikatakan yang kurang bagus, nggak tahu itu cacatnya di mana, seperti itu ya. Ibaratkan gini ya, kita beli suku cadang di motor nih ya, saya bahas di motor dulu. Kampas rem itu ada orsinilnya, ada yang KW ya, ada orsinil menyerupai orsinil tapi ada KW1 KW2. Sepengetahuan saya ya, karena saya juga di motor. Terus ada yang murah juga tapi beda merek, seperti itu. Nah, ini juga regulator FB seperti itu. Nah, untuk regulator FB ini ada yang Sustapek. Kalau ini Sustapek nih. Sustapek apanya sih ininya nih, teflonnya. Tapi jangan salah juga ya, kalau misalkan kita pakai Sustapek itu kalau misalkan kita shot buang angin itu ada sedikit jeda. Bukan rusak, ada sedikit jeda. Emang benar-benar rapat banget. Beda dengan teflonnya seperti ini. Asalkan jangan konsisten ya, ini juga bagus sih. Selama bagus ya ngapain kita ganti. Tujuannya kan regulator itu untuk penyetabil angin ya. Entah itu di springnya apa, entah itu pistonnya apa, yang penting stabil. Karena unit kita kebanyakan kan rata-rata untuk bukan kompetisi ya, bukan kompetisi, melainkan untuk sekedar hiburan atau berburu atau hunting, sama aja ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita setting output di regulator FB ya, kemungkinan kalau di spring kayak gini kita butuh susunan di spring ya, entah itu ditambah atau cara susunan di spring atau ada penambahan symphyser. Kalau biasanya, kalau misalkan saya ya setting 1700 atau 1800, kalau misalkan kurang pengen di up gitu ya outputnya, ya cuman ditambah symphyser aja. Itu simnya ada yang tipis dan agak yang sedikit tebal, seperti itu ya. Nah, untuk regulator yang ada di Black Lapa ini, susunan di spring itu nggak usah dirubah-rubah, tidak berfungsi untuk si regulator Black Lapa ini. Jadi kita nggak usah perlu pusing-pusing mikirin output ya. Nah, kalau misalkan regulator FB, ibaratkan gini ya, kita rakit, pasang regulator, pasang tabung isi angin ya, terus outputnya tidak sesuai yang kita inginkan, ibaratkan 1500. Nah, kalau misalkan regulatornya nggak pakai knockdown, itu mestinya dibuka lagi anginnya, seperti itu. Mending ada scuba atau pompa listrik. Nah, kalau pompa manual ngisi anginnya dari 0 500 cc, bikin leg lock alias lulus ya teman-teman. Pokoknya mah ngos-ngosan lah, engap gitu lamun kita ngisi angin 500 cc dalam keadaan kosong. Nah, kalau ini yang tadi saya bilang tidak berfungsi ya di regulator Black Lapa ini. Jadi kita kalau misalkan kita isi angin nih ya, nanti saya langsung praktekkan aja ya biar lebih paham. Ibaratkan kita udah rencana merakit. Kalau saya pribadi kebetulan ini yang saya pasangkan tabung plenum
terus tambah adapter semacam Mickey Mouse seperti ini biar pengisiannya di sini. Pengisian yang di sini saya hilangkan, ditutup pakai baut L5. Nah, jadinya seperti ini. Nanti tinggal dipasang tabung. Apakah Kak seperti ini langsung tabung bisa? Ya bisa ya, karena di sini ada coupler pengisian juga. Nanti langsung tancap aja. Ini juga sih sebenarnya untuk nambah-nambah angin aja sih kalau pakai plenum. Tapi untuk ruang tampung angin ya tetap, karena di sini udah dibatasi dengan regulator. Kalau misalkan ini cc-nya ibaratkan 25 cc atau 30 cc ya udah. Nah, terkecuali di sininya ditutup, nanti ada regulator di depan. Rencananya lagi proses, tapi lagi trial ya, lagi layak enggaknya. Kalau misalkan oke, langsung diproses banyak. Nah, itu solusinya ya. Tapi untuk sekedar main FPS 900, 950, 14 green, walaupun di sini regulatornya ini sebenarnya unit yang produk 88 itu enggak ada yang lembek, kencang semua. Walaupun toh plenumnya sedikit. Contohnya saya sering pakai Minion. Minion itu chambernya kecil. Berapa cc? Coba cari di channel lain berapa cc Minion itu. Bisa disettingkan 14 green, 15 green, 950 fps masih bisa. Saya sering seperti itu. Bahkan kalau misalkan lebih, saya turunin lagi karena sesuai kebutuhan. Akurasi itu kadang-kadang gini ya, ada sebagian laras emang tidak bisa ngajak ngebut. Ibaratkan kita keinginan kita 1000 fps, 1000 lebih. Nah, kalau misalkan laras kita akurasinya kurang bagus, enaknya di 900 fps, apakah harus kita paksain laras itu? Tidak seperti itu ya, jangan dipaksain. Kita ngikutin kemauan si laras itu. Seperti itu. Nah, ini juga saya untuk pernya bawaannya seperti ini. Coba saya ini ada sedikit dirubah-rubah biar begitu si hammer itu nendang, biar langsung angin puk gitu ya. Biar kencangnya bisa, iritnya juga bisa. Seperti itu. Tapi jangan salah ya, nggak ada unit pengen kenceng tapi irit, sesuai kebutuhan. Sekali lagi, nggak ada unit kenceng tapi irit. Kalau kenceng sesuai kebutuhan ya. Nah, kalau misalkan boros tapi tenaganya nggak ada, banyak hal-hal seperti itu. Tapi ada solusinya juga. Nah, kalau misalkan pengen kencang tapi irit, nggak ada sesuai kebutuhan ya. Oke, paham ya? Ya, yang bikin perasaan kayak gini, tadinya mungkin boros, terus di setting, wah ini enak. Karena anginnya itu biasanya tidak buyar. Kadang kurang tepat antara perpaduan pair, seperti itu. Ada juga seperti itu. Yang tadinya boros di setting ulang, wah ini kencang tapi irit. Nah, itu perasaan aja. Oke, seperti itu ya. Kita langsung praktekkan aja mengenai setting regulator. Ini rencananya saya pasangkan tabung. Coba saya cari dulu. Nah, ini coba saya pasangkan tabung ini. Ini tabung baru ya. Tuh, ini ada solasinya, kita copot-copot dulu. Ini tabung baru. Rencananya saya pakai tabung ini yang 500 cc. Kalau misalkan kita hunting berburu seharian, ini awet. Seharian bisa full. Ya, door sana, door sini ya. Nah, ini tabung 500 cc, nanti saya aplikasikan ke ini. Tapi sebelum saya pasangkan tabung ini, coba saya tes dulu biar nanti paham ya. Kalau misalkan di antara rekan-rekan mau ada rencana rakit. Nah, ini belum rencana juga, ini saya mau bikin popor. Karena bikin popor itu udah ada gambaran chamber terpasangnya seperti apa.
jadi popor susulan. Kalau misalkan kita pesen popor langsung nggak tahu ini pasangnya seperti apa, pasti tukang popor nanyain speknya kayak gimana. Yang dimaksud spek itu keinginannya itu tabung apa, pakai regulator enggak, pakai adapter enggak, seperti itu. Nah, seperti itu gambaran ya kalau misalkan mau bikin popor. Dan ini kebetulan juga ini saya rencana mau bikin popor. Sebelum bikin popor, saya pengen supaya yang lagi nunggu-nunggu mohon bersabar. Jadi sebelum datang chamber setidaknya udah ada gambaran di video saya ini ya. Oke, kita langsung, ini udah langsung maksudnya udah saya pasangkan plenum, Mickey Mouse di sini, regulatornya udah nancep ya. Nah, ini anggap aja tabung. Ini padahal tabung tester, tapi anggap aja ini tabung ya. Nah, ini dalam keadaan kosong ya, tuh. Ini dalam keadaan kosong, ini juga kosong di 0, ini output. Jadi tekanan angin itu ada dua nanti, di sini, dan ini output. Oke, kita langsung isi dulu ya, biar tahu sekalian. Kalau misalkan kita pompanya nggak pakai subwoofer atau pompa listrik, diusahakan ini dikokang dulu biar nggak ada tekanan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman ya, ini simpanan, ini bengal juga simpanan banyak, ada chamber, ada langsung chamber plus taktikal. Terus di sini ada M8. Ini lagi proses perakitan. Banyak di dus-dus juga belum saya bongkar. Di sini ada Mac taktikal. Di dalamnya juga ada, di sini juga ada. Kita langsung pompa aja. Ini pakai kompresor ya. Dan jangan lupa saya kasih tahu ya sebelumnya, kalau misalkan pakai pompa kompresor ini dimohon 2 filter. Isi ganti filternya itu per 1000. Kalau misalkan kita ada ngisi angin dari 0 500 cc, 1000 matikan ganti filter, tambah 1000 lagi gantikan ganti filter. Kalau saya seperti itu. Jadi kandungan airnya sama sekali nggak ada. Nah, ini udah terpasang ya. Oke, kita mulai. Nah, kita langsung lihat dari sini aja ya. Ini 2000, sebentar. 2500. Nih, sebentar, nggak kelihatan kalau ini agak kecil sih manoknya. Oke, kita langsung. Ini outputnya, oh iya, lihat dulu ya outputnya. Ini outputnya di output berapa ini? Belum kita setting ya. Ini di 0 nih outputnya tuh. Coba kita di sini ya, biar kelihatan agak gelap. Nih, outputnya masih di 0, berarti regulator ini belum tersetting. Settingnya yang tadi saya bilang, tidak usah merubah-rubah di spring, terkecuali
pembersihan aja. Barangkali pompanya nggak terjaga. Kalau misalkan pompa tidak terjaga, itu setiap kali kita pompa banyak kandungan air. Air itu udara, soalnya gini teman-teman ya, udara itu berhubungan dengan air. Di situ ada udara pasti ada air. Ini tekanan saya isi 2800, ini 2800 sama ya. Tuh. Langsung kita setting ya. Cara settingnya seperti ini. Siapkan kunci L3. Ya, coba saya putar. Puternya enggak saya puternya kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kebanyakan output, kita bisa diputar searah jarum jam. Tapi kalau misalkan kita mau ngebesarin output, jadi kebalikannya ya, ke sini. Berlawanan arah jarum jam. Kalau misalkan kelebihan, sebaliknya. Nah, seperti ini ya. Ini diputarnya ke arah sini ya. Nih. Untuk naikin output. Coba sambil dilihat, ini nggak usah diperlihatkan ya. Ini sambil dilihat ini output. Ini output kan belum tersetting nih ya. Nih. Berarti kalau misalkan output belum tersetting, di sini ada tekanan angin, terus di sini ada juga ya, tapi tidak masuk ke ruang tampung angin. Karena di sini dibatasi sama si regulator. Oke, kita sambil diputar sambil dilihat outputnya, kita setting dulu ya. Tuh. Oke, ini output berapa? Nah, ini output 1900. Nah, nanti kita tes ya. Kita tes. Ibaratkan kalau misalkan outputnya 2200, 2300, 2500 ibaratkan ya. Terus kelebihan akibatnya boros atau kurang. Kadang-kadang gini ya, kalau kelebihan output karena anginnya banyak ditabung, itu kalau misalkan kelebihan output bukannya kencang juga, malah ngedrop. Regulator itu berfungsi pada regulator AUPAR. Mungkin di antara rekan-rekan bediler pernah dengar ya regulator AUPAR. Nah, kalau AUPAR kadang-kadang seperti itu. Kemarin saya demi taring ada ambil AUPAR apa itu, pokoknya AUPAR lah, bisa disetting outputnya di luar. Nah, kalau misalkan outputnya kebanyakan, justru tenaganya malah nggak ada. Enaknya ibaratkan di 1600 atau 1700 atau 1800. Seperti itu. Nah, ini juga kalau misalkan nanti dicoba aja kalau ini ya, karena ini bukan AUPAR. Nah, ini kebetulan yang dipasangkan kan regulator tanam dari 88. Ini tertera 1900 ya. Nah, ini ibaratkan taruhlah ini 1000, pengennya 1700 ya, dari 1900. Nanti gini teman-teman ya, ini nggak enak ibaratkan kita short buang angin ya, buang angin, wah ini keborosan nih. Nanti si regulator ini tinggal diputar aja sedikit aja dulu ya. Berarti si baut ini dimasukin ya, bukan dikeluarin, dimasukin ibaratkan set masukin, ibaratkan satu drat, langsung dibuang. Nah, nanti outputnya itu secara berubah. Kalau misalkan outputnya belum terdapat yang diinginkan, nanti tambah lagi, kencengin, tembakin, nanti ini outputnya semakin berkurang. Kalau untuk nambah output ya jelas gampang, jadi nggak ditembakin juga, dia ngangkat sendiri si outputnya. Oke, seperti itu ya, paham ya. Jadi menurut kesimpulannya, menurut saya sebentar lagi ada bengal extra weak double plenum. Entah itu nanti mau double plenum atau enggak. Di bengal itu untuk regulator ini akan diaplikasikan ke demit bengal NBL, entah itu plenum depan atau double plenum, seperti itu ya.
Masalah akurasi ada yang tanya juga, EPS dan segala dan macam-macam, kenceng enggak, kenceng aja, dicoba aja nanti ya, saya buktikan. Saya yakin, apalagi ini ruang tampung anginnya udah dimodifikasi, saya juga pakai Minion, itu kencengnya luar biasa. Kadang-kadang saya kendorin, walaupun kadang-kadang gini, soalnya ada berpatokan dengan cc, emang berpatokan dengan cc ya, tapi kalau misalkan cc-nya besar, konstruksinya kurang, ya beda juga. Cuman saya nggak bisa detail-detail banget ya untuk mengungkap masalah itu, takutnya nanti salah pendapat. Oke, mungkin videonya saya akhiri sampai di sini ya, karena ini juga saya mau langsung proses popor. Nanti hasil popornya seperti apa, tabungnya ini langsung saya bikin, maksudnya langsung saya pasangkan setelah ini. Nah, coba kita shot ya, shot. Dibuang angin ya, ini dibuang angin. Nah, ini setelan power paling rendah. Oke, mantap ya. Nah, ini angin suaranya kencang banget. Nanti coba saya langsungkan pasangkan tabung lalu proses popor. Mungkin videonya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.